Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati iman rahimahullah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berkenan memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul untuk melanjutkan thalabul ilmi yang merupakan kewajiban bagi. Salawat dan salam sampai saat ini masih tetap tercurah dan akan senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah barokah dan salam akan tercurah kepada kita jika kita termasuk umat beliau, termasuk orang yang melaksanakan risalah syariat yang dibawa olehnya, dan termasuk orang yang melanjutkan estafeta perjuangannya yang sampai saat ini belum tuntas dan belum selesai. Ikhwati iman rahimahullah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan Quran surah Ali Imran ayat 31 sampai 34. Sebelum kita menggali hikmah dan pelajaran, kita akan baca sama-sama terlebih dahulu, akan dipimpin oleh Pak Ahmad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasul. Qul atii'ullaha war rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim. Wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Wallahu sami'un 'alim. Wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إنك أنت السميع العليم.
azim. Samina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah ni'mat iman rahimahullah. Mudah-mudahan ayat-ayat yang barusan kita baca jadi tazkirah, menambah keimanan, menambah keyakinan, menambah pahala dan ganjaran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika terbukti kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, pasti niscaya Allah mencintaimu. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni bagi kamu dzunubakum, dosa-dosa kamu. Wallahu, dan Allah Ghafurun, Maha Pengampun, Rahimun, Maha Penyayang. Ikhwati rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya menjelaskan, menerangkan kepada orang-orang yang mencintai Allah. Karena di antaranya yaitu ada orang yang merasa paling cinta kepada Allah, baik dari kalangan Yahudi, kalangan Nasrani, demikian juga umat Islam. Jadi tidak sedikit yang memproklamirkan diri mencintai Allah atau pecinta Allah. Maka dalam ayat ini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, syaratnya siapapun dimanapun yang merasa mencintai Allah atau menjadi pencinta Allah, maka fattabi'uni, Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad supaya mereka ini mengikuti aku, yaitu mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syaratnya. Jadi kalau menjadi pencinta Allah atau orang mencintai Allah, maka syaratnya fattabi'uni. Nanti akan terlihat apakah cintanya benar atau cintanya palsu. Mengikuti Nabi Muhammad tidak. Kalau mereka merasa menjadi pencinta Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak mengikuti Nabi Muhammad, berarti cinta kepada Allahnya sebuah kebohongan, sebuah kedustaan, sebuah kepalsuan. Ini syaratnya. Harus fattabi'uni, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati iman rahimakumullah. Sekali lagi, karena pada saat ini banyak orang yang mengaku mencintai Allah, bahkan merasa dekat dengan Allah karena sudah ma'rifat, tapi ternyata dalam pengamalannya tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka kata Allah, jika mengikuti Nabi Muhammad SAW, yang pertama, yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kamu. Ini merupakan anugerah fadilah bagi orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW di dalam seluruh aspek kehidupannya. Jadi mengikuti Nabi Muhammad ini bukan hanya satu aspek saja, tapi seluruh aspek kehidupan. Karena yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad ini bukan hanya salat, bukan hanya saum, tapi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan ini
meliputi seluruh aspek kehidupan, baik masalah ideologi, baik masalah politik, masalah ekonomi, masalah hukum, kemudian masalah seni budaya, seluruh sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah pun akan cinta kepadamu. Artinya kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga cinta kepada Nabi Muhammad, nah, maka orang yang mencintai Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, tentu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi pun sudah menyampaikan amalia-amalia yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka ibadahnya, seluruh aspek kehidupannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sudah menjadi uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad sudah dijadikan sebagai uswah hasanah, sebagai suri teladan yang baik. Sabda beliau menyatakan bahwa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan, satu kegiatan, satu perbuatan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, dari Allah dan Rasulnya, fahuwa raddun, maka amal itu ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diberi pahala dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, malah jadi dosa. Berarti dia mendahului Allah dan Rasul. Padahal dalam Quran surat Al-Hujurat Allah sudah menyampaikan, la tuqaddimu baina yadayillah wa rasul. Tidak boleh atau janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul. Jadi harus ittiba, harus mengikuti bagaimana Allah dan Rasul. Nah, kalau Allah perintahkan, Rasul perintahkan, baru kita laksanakan. Kalau Allah tidak perintahkan, Rasul tidak perintahkan, nah jangan membuat syariat baru. Itu syaratnya, ya. Bagi orang yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti Nabi Muhammad di dalam seluruh aspek kehidupannya, ya. Jadi ingin dicintai oleh Allah, tapi membuat syariat sendiri, membuat aturan sendiri, Allah tidak akan mencintai orang yang seperti itu. Ini waktu mereka. Nah, mari kita mengadakan muhasabah, kita mengadakan evaluasi terhadap amal-amal yang selama ini kita lakukan. Jangan sampai ada amal yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, tidak ittiba kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi ittiba kepada Nabi Muhammad ini juga termasuk persyaratan, ya, tadi diterima dan tidaknya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ittiba ini dimasukkan ke dalam persyaratan untuk diterimanya amal, ya. Yang pertama kan ikhlas, ya, ibtiqa'a mardatillah. Yang kita lakukan ini harus dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak mencari keridhaan yang lain dalam beramal. Kemudian kaifiatnya, tata caranya, yaitu ittiba, yang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad sholat, bagaimana Nabi Muhammad saum, bagaimana Nabi Muhammad berideologi, bagaimana Nabi Muhammad berpolitik dan sebagainya. Ini bagaimana itu. Jadi jangan sampai amaliyah kita ini ternyata bertabrakan dengan amaliyah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, bagi orang yang mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Kemudian yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah,
Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Ini anugerah yang kedua. Ya. Jadi kalau kita menjadi pengikut Nabi Muhammad, orang yang ittiba kepada Nabi Muhammad, maka yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Ikhwati rahimakumullah. Jadi kalau di dunia ini kita sudah dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosa oleh Allah, ya berarti ini sebuah kebahagiaan. Sebuah kebahagiaan, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang seperti ini pasti masuk surga. Ya. Pasti masuk surga. Orang yang dicintai oleh Allah ini gak akan mungkin masuk neraka. Kemudian orang yang sudah diampuni dosa-dosanya pasti masuk surga, gak akan mungkin masuk neraka. Ini ibadah ibadah. Jadi sebuah anugerah, sebuah rahmat bagi para pengikut Nabi Muhammad SAW dengan benar, ya, dengan benar. Maka tentunya supaya kita benar mengikuti beliau, diantaranya kita mesti membaca sirah nabawiyah, bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam berislam dan juga memperjuangkan Islam. Gitu. Itu ibadah rahimahumullah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ibadah rahimahumullah. Jadi bagi siapapun dimanapun yang merasa berbuat dosa, berbuat kesalahan, bahkan merasa dosanya ini sepenuh langit dan bumi, maka kata Allah, la taqnatu bi rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Artinya Allah siap untuk mengampuni semua dosa. Makanya Nabi Muhammad menyatakan Allah membuka tangannya, siap menerima taubat di waktu malam bagi orang yang melakukan dosa di waktu siang, dan Allah membuka tangannya di waktu siang bagi orang yang ingin bertobat karena melakukan dosa di waktu malam. Jadi selama 24 jam ini Allah terbuka untuk menerima taubat siapapun. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ini ibadah rahimahullah. Tapi dalam kenyataannya hanya sedikit yang menggunakan kesempatan ini, bahwa Allah Ghafurur Rahim tidak digunakan, tidak dimanfaatkan karena mereka sudah terlena dengan kehidupan dunia ini, sehingga sudah merasa cukup dan sebagainya, dan sudah merasa akan selamat, sehingga jauh bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa tidak berbuat salah. Ikhwat iman rahimakumullah. Kemudian ayat yang berikutnya, qul atiullaha wa rasul. Qul, katakanlah, sampaikanlah, jelaskanlah, terangkanlah, atiullaha wa rasul, taatilah Allah dan Rasul. Jadi ayat yang ke-32 ini diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul. Jadi ittiba, mengikuti dan taat kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul berarti dalam kehidupan kita ini menggunakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena dua hal inilah yang telah diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau meninggal
meninggalkan muka bumi ini, beliau sudah menyampaikan bahwa taraktu fikum amrayn. Telah aku tinggalkan dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, yang berpegang teguh kepada keduanya, lan tadilu abadan, tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnah Rasul, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasul, hadis-hadis yang sahih. Ikhwati iman rahimakumullah, ini atiullaha wa rasul. Jadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasul ini di dalam seluruh aspek kehidupan ya, harus dalam rangka taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Mari kita mengadakan muhasabah, mari kita mengadakan evaluasi sejauh ini bagaimana ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Adakah yang lebih kita taati selain Allah dan Rasul? Nah, maka apabila ternyata di dalam kehidupan ini ada yang lebih kita taati selain Allah dan Rasul, ya, maka berarti kita termasuk orang yang syirik di dalam ketaatan, syirku ta'ah, syirku ta'ah. Jadi artinya jangan sampai ada yang lebih kita taati selain Allah dan Rasul. Maka taat kita kepada yang lain, nah harus di bawah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Ini Fatimah rahimahullah. Tentunya harus mendahulukan Allah dan Rasulnya. Maka apabila kita dihadapkan pada suatu persoalan ya, antara mengikuti Allah, Rasul dan yang lain, maka di situ kita akan diuji. Siapa yang lebih kita taati, Allah dan Rasul atau yang lain? Jadi bagi orang yang akidahnya sudah mantap, keimanannya sudah luar biasa, pasti mereka akan lebih mengutamakan taat kepada Allah dan Rasul daripada yang lain. Ini Fatimah rahimahullah. Nah, sebab dia di dalam sholat senantiasa mengatakan, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa hidup dan matinya adalah untuk Allah. Nah, ini ikhwati iman rahimahumullah. Jadi jangan sampai apa yang dibacakan di waktu sholat ini tidak menjadi kenyataan. Ini ikhwati iman rahimahumullah. Jadi orang yang membuka sholatnya dengan yang diawali oleh inna sholati ya, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka taat kepada Allah dan Rasul ini harus menjadi yang diutamakan. Ikhwati iman rahimakumullah. Jadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasul ini pun akan menjadi sebuah fondasi ya, diterima dan tidaknya amal yang kita lakukan ini. Kalau ternyata kita tidak termasuk orang yang atiullah wa Rasul ya, maka amalan-amalan yang kita lakukan ini tidak akan menjadi nilai ganjaran dan pahala ya, kalau tidak di atas landasan atiullah wa Rasul ya. Jadi yang pertama tadi li'tiqo amardotillah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi ittiba kepada Rasul. Nah, kemudian yang ketiga ini atiullah wa Rasul, dalam rangka taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Apabila amalia itu memenuhi tiga persyaratan ini, nah, insya Allah ya, akan menjadi nilai ganjaran dan pahala gitu. Tapi apabila ternyata persyaratan-persyaratan diterimanya amal ini tidak terpenuhi, nah, maka sebanyak apapun amal perbuatan yang dilakukan, maka tidak akan ada yang menjadi nilai ganjaran dan pahala. Ini ikhwatul. Maka ayat yang selanjutnya, fa'in tawalau, dan jika kamu berpaling,
Jika kamu berpaling artinya tidak taat kepada Allah dan Rasul, lebih mentaati yang lain selain Allah dan Rasul, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Nah, maka sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, tidak menyukai orang-orang yang kafir. Jadi artinya berpaling ya, dari ketaatan kepada Allah dan Rasul ini akan mengakibatkan kekufuran, akan mengakibatkan kekafiran. Sehingga Allah menyatakan fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Ini ikhwat iman rahimakumullah. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah menyatakan aduwwul lil kafirin. Allah menyatakan musuh kepada orang-orang yang kafir. Makanya Allah tidak menyukai orang yang kafir ini dari dunia sampai akhirat. Makanya orang-orang yang kafir ini akan menjadi bahan bakar api neraka. Ini Fatimah. Jadi sebaliknya dari ayat yang di atas tadi, Allah mencintai orang-orang yang beriman dan Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang tawalau, ya, orang-orang yang berpaling dari mengikuti Allah dan Rasul, taat kepada Allah dan Rasul. Nih Fatimah rahimakumullah. Jadi kekufuran ini berpaling dari Al-Quran dan Sunnah juga ini bisa mengakibatkan kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwat iman rahimakumullah. Jadi itibar, mengikuti dan ati'u ini dan taat ini tentunya dua hal yang harus senantiasa ada pada diri orang yang mengaku Islam, mengaku beriman. Nah, ini dua hal ini wajib ya, untuk itiba dan ati'u wajib. Kalau tidak ada itiba dan tidak ada ati'u, Allah menyatakan la yuhibbul kafirin, Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Ikhwati iman rahimakumullah. Sebelum dilanjutkan ke ayat yang berikutnya, dari ayat ke-31 dan ke-32 ini, maka silakan barangkali ada yang mau menambahkan atau ada hal lain yang perlu kita dialogkan, karena dua hal ini tidak akan terlepas ya, dari kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dua hal inilah yang akan mengakibatkan kita selamat ya, atau kita tidak selamat, dicintai oleh Allah atau dimurkai oleh Allah. Silakan. Sehat? Pak, silakan. Kang Ali. Ya. 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 Ikhwati iman rahimakumullah. Jadi dengan ayat ini ya, jadi Allah tidak membatasi ya, di dalam kehidupan ini. Jadi ijtihad yang berkaitan dengan apapun ya, terutama juga dengan kehidupan keduniaan ini, jadi tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cuma yang dibatasi oleh Allah ini yaitu seluruh apa yang kita perankan di dalam kehidupan ini jangan sampai dalam rangka tidak taat kepada Allah dan Rasul. Jadi selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka Allah dan Rasulnya mempersilahkan. Apalagi dalam masalah kehidupan dunia, Nabi sudah menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyaku, kamu lebih paham, lebih tahu urusan dunia kamu. Kata Nabi, silakan, asal jangan tidak atiullaha wa rasul, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan sampai dengan adanya ini seolah-olah jadi sempit kehidupan ini. Tidak. Jadi Allah dan Rasulnya hanya membatasi, jangan sampai apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan ini tidak dalam rangka taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi ini yang harus lebih diutamakan. Jadi jangan mengutamakan hawa nafsu. Jadi seluruh aspek kehidupan harus dilandasi dengan atiullaha wa rasul, dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, cocok sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi supaya amaliyah yang kita lakukan ini menjadi nilai ganjaran, menjadi nilai pahala. Itu yang Allah dan Rasul utamakan. Jadi sekali lagi, tidak membatasi untuk berpikir, tidak membatasi untuk istihad di dalam hal apapun. Cuma tadi jangan sampai nabrak Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena dalam kenyataannya tidak sedikit pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Karena salah satunya adalah mengikuti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, ingin disebut orang yang modern dan sebagainya. Itu ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian menyambung dengan pertanyaan di minggu yang lalu, di hari Ahad yang lalu, yaitu mengenai niat orang yang berbuat jahat, berniat tidak baik, kemudian digagalkan. Minggu yang lalu itu dikatakan bahwa karena niat yang baik, niat yang jahat ini tidak dilaksanakan, sehingga tidak mendapat ganjaran. Tapi ternyata dalam sebuah hadis, hadisnya bisa dibaca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ternyata niat yang baik, niat yang jahat kemudian digagalkan, Allah memberi nilai ganjaran 1. Jadi nilai ganjaran 1-nya ini adalah karena menggagalkan niat yang jahatnya ini, niat yang tidak baiknya. Nah, seperti kasusnya, dan ini diutarakan oleh salah satu pemuda yang terjebak di dalam sebuah gua. Nah, dia ingin melakukan zina, kemudian wanitanya sudah ada di situ, tapi kemudian pada saat dia akan melakukan zina, dia hentikan, dia batalkan. Maka ternyata perbuatan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadi amal yang soleh, amal yang baik, sehingga batu besar yang menghalangi mulut gua itu bisa bergeser. Itu ikhwati rahimakumullah. Jadi kalau niat jahat ini kemudian dilakukan menjadi dosa, tapi ternyata apabila digagalkan bisa jadi berpahala. Kalau amal yang baik, nah, walaupun tidak sempat dilaksanakan, tetap ada nilai kebaikan. Nah, ternyata kalau niat jahat, kalau ingin ya menjadi kebaikan, harus digagalkan, harus dibatalkan. Sebab minggu yang lalu dinyatakan tidak ada ganjaran. Ternyata Allah memberikan nilai satu kebaikan karena menggagalkannya. Jadi karena menggagalkan, tidak melakukan niat yang buruk. Tambahan di ahad yang lalu. Maka silakan barangkali ada tambahan lain dari ittiba dan ati'u itu. Apabila tidak ada hal lain lagi, ya, kita akan cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan di ahad yang akan datang. Sekali lagi, surat Ali Imran ayat ke-31 ini, nah ini merupakan sebuah anugerah, sebuah rahmat bagi orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, karena akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dicintai oleh Allah dan diampuni dosa oleh Allah, ini anugerah yang luar biasa, karena orang yang seperti ini pasti selamat dari dunia sampai akhirat. Jadi dua hal ini tentunya harus kita raih, itu dengan cara ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sebab di ayat yang berikutnya, nah, orang yang tawalau, ya, orang yang berpaling mengikuti Nabi Muhammad dan taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah menyatakan fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak menyukai, Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Ini sekali lagi, mudah-mudahan dua ayat ini menjadi motivasi, menjadi dorongan bagi kita untuk pancak istiqomah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibadati rahimakumullah, kita akhiri dan kita tutup saja dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk saudara-saudara kita yang masih sakit, baik di rumahnya ataupun di rumah sakit. Nah, Allah yang Maha menyembuhkan segera memberikan kesehatannya, memberikan afiatnya, sehingga mereka sehat walafiat seperti biara-biari. Dan juga kepada kita yang hadir di majelis ini, Allah tetap memberikan kesehatan, memberikan keafiatan, sehingga kita tetap sehat, tetap afiat, tetap semangat untuk talabul ilmi dan bersilaturahmi. Yang telah infak sedekah, pasti Allah akan menggantinya yang lebih banyak, yang lebih baik. Jazakallahu khairan katsira. Bagi yang sedang memiliki cita-cita, harapan, keinginan, maksud yang baik, doa-doanya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biismika bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu qayyum ya hayyu la ilaha illa anta. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi taubatan qoblal maut
wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nusulahum wa wasi' madkhalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.